Salam budaya, Lestari budaya dulu. kerabat budaya kembali bersama Sanggar Keris Mataram. Pada kesempatan kali ini kami bersama salah satu dari anggota Sanggar Keris Mataram, yaitu Ki Arif Pramono. Selamat malam, Ki Arif Pramono. Selamat malam, Ki Pandu. Terima kasih sudah hadir dan menyediakan waktu kembali ke sanggar kita untuk sedikit memberikan wacana dari kajian keris dan kita agar kita bisa semakin dapat untuk lebih memahami dan juga memaknai seputar sanggar perkerisan kita. Ki Arif Pramono pada kesempatan ini akan mengenalkan dasar-dasar yang terkait keris. Untuk itu mari kita cermati dan melihat dan akhirnya bisa kita nikmati. Silakan ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Ki Pandu. Saat ini saya sedang memegang atau menanting sebilah keris dengan rangka sandang walekat. Berikut bagiannya paling atas adalah deder. Di bawah deder ada semacam cincin dinamakan mendak. Untuk membuka sebilah keris, rangka yang ditarik ke atas. Bilah keris ditempelkan di atas telinga, bertujuan dan dimaksudkan untuk menghargai seorang empu membuat hasil mahakarya sebilah keris. Keris terdiri dari 3 bagian. Di dalam deder ini namanya pesi, gonjo, dan bilah. Keris terbuat dari 3 unsur logam, besi, baja, dan pamor. Baik, terima kasih Ki Arif. Ini salah satu contoh keris patrem ya. Ya, jadi memang ini menjadi salah satu yang hari ini kita lihat, tidak hanya keris-keris pada umumnya, tapi juga ada keris patrem. Bagaimana dengan keris yang lainnya yang tidak masuk dalam kategori patrem? Patrem ini dinamakan patrem karena panjangnya. Panjang keris patrem biasanya 25-27 cm. Itu pada bilah. Kalau untuk keris ukuran standar itu di atas 30, 31, 32, 33. Untuk keris era Mataram sendiri lebih cenderung panjang bilah 37 cm. Kalau yang saya pegang ini adalah keris patrem dengan panjang 27 cm. Dan keris yang berwarna putih ini adalah pamor. Unsur pamor, material pamor terbuat dari batu bintang meteor. Dan sekarang ini karena meteor itu susah, lebih cenderung digantikan dengan bahan nikel. 3 unsur logam, pamor, besi, dan baja. Baik, Ki Arif. Tadi sudah sempat sedikit ditanyakan dan sempat juga dijelaskan terkait dengan apa itu keris patrem dari sisi ukuran. Nah, ini mungkin juga yang perlu kita ketahui, selain tadi secara dari bentuk fisik itu memang berbeda, tentu masing-masing memiliki takaran dan ukurannya. Nah, selain itu juga tentu keris ini semuanya memiliki sarung atau keris. Apa mungkin bisa dijelaskan kembali tentang rangka keris yang dipakai dalam keris patrem ini, Ki Arif? Ada Ki Pandu.
Kalau patrem ini rangkanya namanya sandang walekat. Di depan saya ini ada beberapa contoh warangka juga. Untuk keris yang kedua ini dinamakan warangka gayaman. Gayaman pun sama. Ada deder, di bawah deder ada cincin dinamakan mendak. Untuk pengaman gandar seperti ini namanya pendok. Pendok Kemalu Abrit. Rangka gayaman, pendok kemalon, deder, dan mendak. Contoh untuk warangka yang ketiga, warangka Branggah Yogyakarta. Warangka Branggah Yogyakarta, deder, mendak, dan pendok. Pendok Kemalu merah atau dinamakan juga pendok slorok. Branggah Jogja, gayaman Jogja, kembali lagi dengan warangka patrem dinamakan sandang walekat. Ya, ternyata semakin menarik. Kita sudah sedikit menjadi ada informasi konteksnya apa yang disebut dengan warangka atau sarung keris yang menjadi bagian dari bilah keris yang ada di dalamnya. Ini menarik karena sampai hari ini mungkin tidak banyak dari kita yang bisa membedakan apa itu warangka yang disebut tadi warangka Branggah dan juga warangka gayaman. Dan tentu kita di Yogyakarta juga memiliki perbedaan, dan yang hari ini kita lihat juga kita yang lain juga di Solo juga memiliki kemasan. Jadi kalau misalnya malam ini yang kita bahas adalah seputar keris Gagang Yogyakarta. Ya, Ki Arief, kemudian pertanyaan adalah kayu-kayu yang digunakan dalam hal ini seperti tadi ada warangka sama walikat, ada warangka Branggah, warangka gayaman. Sejauh ini kayu-kayu apa yang digunakan? Untuk warangka gayaman ini, warangka memakai bahan kayu timoho. Warangka kayu timoho. Kayu-kayu tersebut yang biasa sesuai dengan pakem dipakai untuk warangka, biasanya warangka timoho, kayu cendana, kayu trembalo, kadang juga kayu hitam. Kayu hitam itu sangat susah sekali. Biasanya juga didapat di daerah Bali atau di daerah Lombok. Untuk yang saya pegang ini adalah gayaman Yogyakarta dari kayu timoho. Ya, tadi itu sudah sedikit banyak juga disampaikan terkait dengan keris patrem. Tapi mungkin ada yang perlu kita fokuskan dari apa yang sedang dipegang, yaitu keris patrem. Ini adalah dari sisi sosorannya. Situ kita melihat ada gandit dan juga ada bulimbangan, jadi diserahkan dalam isian keris itu dimasukkan bahwa itu bagian dari visitan. Nah, gimana Ki Arief? Untuk sorsoran, daerah sorsoran ini bawah sini, ya. Bawah ini sorsoran. Sorsoran ini ada gandit, ada belumbangan atau picetan. Terus di atas gandek, di sini ada cekungan dinamakan tikel alis. Tikel alis biasanya dua, kiri kanan. Tikel alis, gandek, pejetan atau belumbangan. Dan tentunya
di dalam deder ini ada semacam paku, Pak. Di sini dinamakan pesi. Ini dinamakan pesi. Ya, jadi kita sudah melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh pihak Pramono tadi terkait dengan yang kita bilang ujian atau sosoran dari sebuah villa keris, dari mulai villanya sendiri sampai tadi kesosorannya, kegunjungnya, dan diakhiri oleh besi. Ini sebuah cerita yang mengungkapkan dengan vertikal horizontal antara Lingga dan Boni. Ya, dari itu kita juga akhirnya tahu bahwa keris ini sebenarnya bisa dikatakan sederhana, tapi secara filosofi arti yang sangat dalam. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan di Arif apa yang hari ini perlu kita tahu terkait dengan bicara soal umumnya orang melihat dari sisi kualitas, karena tadi ada bagian-bagian dari keris, terutama dari sisi logam atau metalnya, itu ada besi, ada baja, dan juga ada meteor. Untuk hari ini kita menggunakan nikel industri. Monggo. Kembali lagi ke sebilah keris ini. Keris, membuat keris itu dilipat-lipat, Pak. Seni tempa, termasuk seni tempa lipat. Jadi membuat sebilah keris zaman dahulu 3-4 bulan, di mana seorang empu itu membuat sebilah keris dari 3 unsur logam, besi, baja, dan pamor. Itu dilipat-lipat dan ditempa serta dipanaskan. Seorang empu membuat sebilah keris dibantu oleh panjak. Panjak adalah pembantu seorang empu, di mana seorang empu menyelesaikan sebilah keris dan dibantu oleh seorang panjak. Baik, jadi itu sebuah proses tadi yang disampaikan, bagaimana dari sebuah bahan material yang tergabung dari besi, baja, dan pamor atau nikel sudah digunakan teknik tempa atau teknik forging, sehingga akhirnya bisa sembilan rupa bentuk sebuah bilah. Dari halnya yang kita tahu tadi bagaimana sederhana ini itu menjadi sebuah bilah yang dibentuk dengan proses dan waktu. Ya, ini menarik karena sampai hari ini kita bicara keris, yang kita bicara bukan soal hanya sebatas nilai bendaannya, tapi juga kita berbicara soal nilai non-bendanya atau tak bendanya, karena sangat syarat dengan muatan dari sisi filosofinya. Itu dia yang setelah sudah disampaikan oleh Ki Arif Pramono secara singkat terkait dengan keris yang tadi sudah sempat diceritakan, khususnya keris patrem. Mari ikuti kami di Sanggar Keris Mataram untuk edisi-edisi edukasi kami di lain waktu, masih bersama Ki Arif Pramono. Sekian dari kami, kerabat budaya Sanggar Keris Mataram. Selamat malam, salam semangat, dan selalu tetap sehat. Salam budaya, lestari Budaya.